Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal nyelam dalam banget ke salah satu pembaruan aplikasi yang bisa dibilang paling kontroversial di dekade terakhir. Gini deh, pernah nggak sih kalian bangun pagi, buka aplikasi favorit dan tiba-tiba jing jeng, semuanya berubah total. Tombol yang biasa kalian pencet hilang, tampilannya jadi asing banget, dan pastinya bikin frustrasi kan? Nah, percaya atau enggak, inilah yang dirasain jutaan orang di tahun 2018 sama Snapchat. Yuk, kita bongkar bareng-bareng gimana sebuah keputusan desain aja bisa memicu bencana massal. Coba deh bayangin angka ini. 1 juta lebih. Dan tunggu, ini bukan jumlah unduhan baru loh. Ini adalah jumlah pengguna yang saking marahnya, mereka sampai rela ngeluangin waktu buat tanda tangan petisi online. Mereka benar-benar mohon, bahkan nuntut, supaya perusahaan balikin desain aplikasi ke versi yang lama. Gila kan? Kalau ada lebih dari 1 juta pelanggan kalian yang teriak minta kalian ngebatalin apa yang baru aja kalian bikin, wah, kalian pasti tahu ada sesuatu yang benar-benar salah. Nah, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita punya 5 bagian. Pertama, bencana redesign, terus akar masalah UX, ketiga, analisis konsep UX, keempat, solusi dan perbaikan, dan terakhir, pelajaran penting. Oke, biar bedah kasus kita solid, kita bakal berpatokan sama studi akademis yang luar biasa ini. Ini ngasih kita fakta-fakta objektif, bukan sekedar opini. Di sini kecatat banget gimana rating aplikasinya terjun bebas, gimana para influencer pada protes keras, dan, nah ini yang paling bikin eksekutifnya keringat dingin, nilai saham Snap Inc. sempat anjlok parah setelah kemarahan publik ini meledak. Jadi, ya ini bukti nyata kalau desain yang buruk itu dampaknya benar-benar kerasa ke bisnis. Kita masuk ke bagian pertama, bencana redesign. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian pas tombol update itu dipencet? Kalian bisa lihat kontras yang gila banget di sini. Di sebelah kiri, itu niat awalnya Snap Inc. Mereka pengen misahin konten temen sama konten media, bikin navigasi lebih simpel, naikin interaksi, dan pastinya dapat duit lebih banyak dari iklan. Masuk akal kan kalau dipikirin dari ruang rapat direksi? Tapi, coba lihat realitasnya di sebelah kanan. Pengguna malah bingung setengah mati. Fitur andalan seolah lenyap. Rasa familiar sama aplikasinya hancur lebur. Dan rating jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini adalah contoh klasik banget pas tujuan bisnis gagal total diterjemahin ke bahasanya pengguna. Lanjut ke bagian kedua, akar masalah UX. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih sampai kayak gitu? Ini ngebawa kita ke masalah pertama yang namanya mental model. Coba bayangin, kalian pulang ke rumah dan saklar lampu selalu ada di sebelah kanan pintu. Udah hafal banget kan? Tiba-tiba, besoknya ada yang mindahin saklarnya ke plafon tanpa bilang-bilang. Pasti kalian bakal raba-raba tembok dalam gelap. Nah, itu dia. Pengguna Snapchat itu udah ngebangun kebiasaan bertahun-tahun. Tapi update ini malah mindahin letak story temen dan ngacak-ngacak alur pakainya secara ekstrim. Snapchat benar-benar mengabaikan muscle memory dan kebiasaan dari penggunanya sendiri. Terus, masalah struktural keduanya adalah lonjakan yang drastis di cognitive load, alias beban kognitif. Logikanya, aplikasi kan dibikin buat ngeringanin hidup kita, bukan malah bikin kita mikir keras. Pas Snapchat mindahin fitur-fitur, nyampur aduk konten Discover sama media, dan ngubah alurnya, mereka seolah maksa otak pengguna buat lembur, cuma buat ngelakuin hal sesepele ngirim foto cepet ke temen. Lonjakan beban yang bikin capek inilah alasan utama kenapa orang-orang pada emosi. Kesalahan beruntun ini nggak datang dari langit ya. Berdasarkan dokumen kita tadi, ada beberapa langkah fatal yang diambil. Pertama, mereka ngerilis desain ini terlalu buru-buru dan kurang banget ngelakuin usability testing ke audiens yang luas. Kenapa coba? Karena mereka terlalu fokus sama metrik bisnis. Mereka cuma mikirin gimana naruh iklan dan sponsor. Arogan sih jatuhnya, dan ini bikin mereka benar-benar lupa sama hal yang paling esensial, kenyamanan dan kemudahan penggunanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, analisis konsep UX. Yuk kita bedah matriks ini buat ngasih sedikit istilah teknis kerasa frustrasi tadi. Di sini kelihatan pilar-pilar dasar pengalaman pengguna yang diruntuhkan. Lihat di bagian usability sama learnability. Navigasinya jadi susah banget dipahami, dan parahnya lagi, bukannya langsung bisa dipakai, pengguna malah dipaksa belajar dari nol. Terus konsistensi dan user satisfaction-nya juga kacau. Antarmukanya berubah terlalu drastis, jadi wajar aja kalau pada kecewa berat. Terakhir, accessibility-nya memburuk karena informasi susah dicari, yang bikin cognitive load tadi langsung meroket. Benar-benar diagnosis kegagalan sistem yang komplit. Selanjutnya, bagian keempat, solusi dan perbaikan desain. Terus, apa sih penawar buat bencana macam ini? Jawabannya ada di metodologi Human-Centered Design.
Ada 5 tahapan yang muter terus. Empathize buat bener-bener berempati sama pengguna, define buat nentuin masalah utamanya, ideate buat cari ide, prototype buat bikin model kasarnya, dan test buat nguji langsung. Pendekatan ini tuh memastikan kalau desain kita bener-bener dibikin buat manusia, bukan sekedar ngejar target angka di laporan keuangan. Dan tebak apa yang akhirnya terpaksa Snapchat lakuin. Ya, mereka terpaksa mundur dan nerapin metodologi ini cepat-cepat. Mereka ngelakuin perbaikan iteratif dalam kondisi kepepet. Mereka mulai dengerin feedback, balikin beberapa fitur, misahin story teman kayak semula, dan ngebenerin navigasi yang rusak. Proses perbaikan kilat ini ngelewatin uji beta terbatas, wawancara pengguna, sampai A/B testing yang ketat banget sebelum akhirnya dirilis lagi ke publik secara global. Nah, ini bawa kita ke satu aturan emas di dunia desain UX yang ada di dokumen kita. Saya pengen banget kalian ingat kalimat ini. Pengguna lebih menyukai evolusi, bukan revolusi. Ingat ya, familiaritas itu mahal harganya. Biarin antar muka kalian berevolusi pelan-pelan bareng pengguna. Jangan sok ngasih kejutan perombakan total yang malah bikin mereka shock. Dan kita sampai di bagian kelima, pelajaran penting. Kalau kita balik lagi ke dokumen sumber kita tadi, kesimpulannya benar-benar jelas. Kasus ini udah jadi semacam monumen peringatan abadi di dunia teknologi. Desain pengalaman pengguna atau UX yang buruk itu punya kekuatan buat berdampak langsung dan ngerusak nilai bisnis serta loyalitas pengguna cuma dalam sekejap mata. Jadi, buat kalian para desainer, manajer produk, atau siapapun yang lagi nonton, tolong bawa pulang poin-poin penting ini. UX itu jauh lebih dari sekedar visual yang estetik. Ingat, pengguna itu benci banget sama perubahan yang ekstrim tanpa ada alasan yang jelas buat mereka. Makanya, riset itu wajib hukumnya. Prioritasin selalu apa yang dibutuhin pengguna dan jadikan umpan balik atau feedback mereka sebagai oksigen buat pengembangan produk digital kalian. Sebagai penutup sesi bedah kasus kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan kuat dari dokumen kita buat direnungin. Di tengah tekanan yang gila-gilaan buat nyari duit dan monetisasi, apakah kebutuhan bisnis boleh mengorbankan pengalaman pengguna? Saya rasa apa yang dialami Snapchat di tahun 2018 tadi udah ngasih kita satu jawaban yang sangat-sangat telak. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih banyak udah gabung bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.